Oke, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Tio. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai working with database pada framework YI2. Jadi pada kesempatan kali ini nantinya kita akan mencoba bermain dengan database, eh, termasuk dengan membuat tabel baru, kemudian membuat relasi antar tabel, kemudian kita membuat CRUD untuk beberapa tabel-tabel yang baru tersebut tadi. Lalu kita juga akan nanti bermain pada sedikitnya tampilan sih untuk menampilkan detail order sih, seperti ini, show order. Baik, mungkin untuk langkah pertamanya sesuai dengan di latihan ini, kita bisa langsung saja masuk ke PHP My Admin. Jadi di sini kita membuat atau menambahkan ya 3 tabel. Karena di sebelumnya kita sudah membuat database, lalu kita punya beberapa tabel. Nah, di sini kita menambahkan beberapa tabel baru. Jadi di sini saya sudah pada percobaan sebelumnya sudah saya buat beberapa tabel tersebut tadi, 3 tabel tersebut. Ada tabel customer, kemudian ada tabel ini tabel order, lalu juga tabel order item ya. Nah, untuk pembuatannya sih simpel sih sebenarnya, cuma tinggal kita klik di new sini aja, kemudian kita bisa memasukkan nama-nama atributnya, kemudian tipe datanya, lalu kita juga bisa memilih untuk primary key-nya dan sebagainya. Lalu nanti kita tinggal klik save aja seperti itu. Nah, berikutnya kita juga harus membuat untuk relasi antar tabelnya. Nah, untuk relasi antar tabel itu cara pembuatannya kita bisa ke sini ke MyMart, kita pilih MyMart, kemudian kita klik di designer sini. Lalu akan munculkan semua tabel yang ada yang kita milikin. Jadi tinggal nanti untuk penambahan relasinya kita klik di sini create relationship. Lalu kita di sini pilih untuk select reference key ini untuk primary key dari suatu tabel. Kemudian untuk select foreign key ini kita pilih untuk foreign key yang ada di tabel lain seperti itu. Nah, tinggal kita klik OK aja, nanti otomatis akan muncul garisnya seperti ini. Nah, itu kita hubungkan dulu ke semua tabelnya. Jadi dari user ke customer, kemudian dari customer ke order, kemudian dari order ada order item, kemudian dari order item ada item dan item kategori. Seperti itu. Lalu untuk proses CRUD-nya atau CRUD-nya kita bisa masuk kembali ke GUI. Nah, seperti ini. Kita bisa buat satu-satu secara manual ya. Kita bisa buat customer di sini, kemudian kita klik preview. Nanti akan dibuat, kemudian kita klik generate saja. Lalu sini ada order. Order. Bentar. Kita klik ini aja dulu sih, pembuatan CRUD-nya dulu untuk customer tadi. Common, customer, customer search, kemudian backend, customer controller. Dan kita bisa klik preview. Lalu tinggal kita generate saja. Kalau misalnya ada yang sudah dibuat seperti ini, kita bisa tinggal klik override-nya dan akan ditimpa file yang sebelumnya ada. Lalu untuk ordernya kita buat, tinggal klik generate, kemudian lalu untuk CRUD-nya common, order, common, kemudian order, backend, order controller, kemudian klik preview, lalu klik generate seperti itu. Di sini untuk itemnya sudah saya buat CRUD-nya pada percobaan sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya, jadi bisa langsung saja dilanjutkan. Kemudian langkah berikutnya adalah pastikan bahwa satu user hanya boleh membuat satu customer saja. Jadi kita mulai masuki untuk proses pengodingannya.
penulisan code-nya. Nah, untuk tadi yang langkah pertama itu nantinya kita akan menambahkan baris kode di sini. Jadi ini nanti user yang melakukan login akan di record atau direkam. Kemudian di sini kita akan melakukan pengecekan. Jadi misal dari user tadi itu belum pernah mendaftarkan dirinya sebagai customer, otomatis nanti akan di redirect sini ke tampilan create. Dan jika usernya sudah pernah membuat data ini customer atau mendaftarkan diri sebagai customer, otomatis nanti modelnya akan di null terlebih dahulu, kemudian di redirect juga atau di render ya ke tampilan create. Jadi masuk ke sini. Nah, setelah masuk di create ini nantinya akan dicek kembali. Jika modelnya itu sama dengan null, berarti user ini sudah terdaftar sebagai customer, jadi tidak bisa mendaftarkan lagi. Cukup satu kali tadi aturannya. Namun jika belum, bisa masuk di kondisi else ini, kemudian akan di render atau di redirect ke tampilan form. Mungkin kita bisa coba langsung di sini. Nah, sebelum masuki ke tahap ini tadi, tahap pendaftaran, kita harus melakukan dulu register. Cara registernya kita bisa masuk ke sisi frontend, kita bisa sign up di sini. Kita bisa menambahkan user baru, misalnya Q di sini, emailnya q@gmail.com, kemudian passwordnya, dan kita bisa klik sign up. Oke, Q-nya sudah terdaftar. Ini kita bisa kembali ke backend. Nah, di sini kita bisa melakukan login tadi seperti yang sudah kita buat username-nya. Oh ya, untuk tidak bisa login karena harus dirubah dulu di sininya. Jadi di usernya ini untuk statusnya ini harus angka 10 ya. Ini adalah maksudnya untuk nilai aktif ya. Jika 9 itu nilainya tidak aktif. Kita bisa ganti di sini. 10 seperti ini. Kemudian kita bisa coba login kembali. Kita refresh dulu. Nah, akan masuk ke halaman seperti ini. Nanti ada tampilan atau halaman logoutnya. Kemudian kita bisa mengarah ke customer untuk mendaftarkan diri. Nah, ini untuk data-data customer yang sudah dimiliki sebelumnya atau yang sudah terdaftar sebelumnya. Nah, di sini untuk Q ini dengan ID-nya 8. Mana kita sebelumnya untuk Q ini belum terdaftar di sini, untuk user ID-nya sini belum ada. Jadi kita bisa daftarkan terlebih dahulu. Kita coba cek. Oh, di sini Q-nya sudah ada ya. Oh, ID-nya 8 sudah ada. Sebentar, kita coba gunakan user lain mungkin. Kita ke customer, create, sudah terdaftar.
Oh, semuanya udah terdaftar ya. Ini ada sedikit error sepertinya tadi di sininya. Ini dimana Nur ini belum terdaftar ya. Tadinya kita bisa masukkan di sini dan kita klik save. Oke, kita kembali ke customer sini. Nah, seharusnya ini tidak bisa ya, tidak bisa akses cuma satu kali aja. Tapi mungkin karena di sini ada pengurusnya tadi yang saya masih belum berhasil ternyata untuk menampilkannya. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan saja sih. Nanti kita sambil cek kembali juga mungkin ada problem errornya di mana. Karena seharusnya tadi sudah berhasil sih, cuma ternyata semua usernya terblokir malah. Kalau sedangkan yang ini usernya bisa membuat tapi lebih dari satu kali, seperti itu. Kemudian kita bisa lanjutkan untuk nah ini untuk ketika seorang user membuat data customer, ID usernya akan ditambahkan pada kolom user ID di tabel customer secara otomatis. Di tabel customer secara otomatis ya. Jadi user ID-nya ini akan ditampilkan lah. Untuk baris code-nya itu kita lakukan pada ini. Jadi user ID-nya ini akan di record dan dimasukkan nantinya ke dalam tabel customer. Bisa dicek seperti ini. Nah, ini tadi untuk user ID-nya si Nur ini sudah masuk ke sini ya. Untuk ID-nya 7. Kemudian tambahkan satu root satu root misal customer atau show order yang akan menampilkan daftar nama customer beserta nomor order dan daftar item yang dibelinya. Nah, kita di sini coba cek ke order item ya. Order item di sini ada item ID-nya, order ID 1. Nah, order ID 1, customer ID 9. Untuk customer ID 9 tuh ada Tantio. Jadi kita bisa menggunakan akses loginnya ke Tantio dulu. Kita bisa masuk ke customer, kemudian show order. Nah, nanti akan tampil muncul seperti ini, nama customernya siapa, kemudian item yang dibeli apa saja, dan
tanggal pembeliannya, seperti itu. Untuk menambahkan kita bisa insert juga ya di sini, tinggal kita insert saja datanya. Bisa kita tambahkan misalnya di sini order ID-nya 1, kemudian namanya bensin. Kita bisa simpan. Oke, lalu kita bisa kembali ke sini dan kita reset dan bensinnya akan muncul di sini. Nah, untuk melakukan itu semua kita perlu menambahkan file baru. Jadi file baru itu namanya di sini ada show order. Berikut filenya ini untuk baris code-nya yang perlu kita tambahkan. Jadi nanti di sini di kolom ini akan menampilkan order ID, kemudian date and time-nya, lalu nama customer-nya siapa, seperti itu. Untuk ini pelabelannya di sini kita akan ambil itemnya, lalu nilainya di sini kita ambil item, nama-nama itemnya di sini kita tampilkan. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk kesempatan kali ini. Nanti akan kita lanjutkan kembali di video berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.